Oke, jadi kita sekarang di sini bakal ngobrol dengan tema dealing with rejection, cara dewasa menghadapi penolakan dan kritik. Nih, di saya tuh topik ini kena banget. Nah, kalau di kamu gimana nih rasanya? Kalau di gue sih jujur lumayan sulit ya, karena gue sendiri tipikal orang yang sulit untuk menghadapi soal penolakan dan kritikan gitu dari orang lain. Kadang apa ya, secara nggak langsung tuh bisa kena ke hati gue gitu. Jadi kayak, kok dia nolak gue sih, kok dia kritik ini itu, apa gue salah, apa gue kenapa gitu. Kayak apa yang salah dari diri gue gitu, tanpa apa ya, tanpa bisa menerima secara utuh kalau misalkan itu tuh hal yang wajar, hal yang normal gitu. Kalau menurut lo sendiri gimana? Relate kenapa dan apa yang bikin lo bisa ngelakuin penolakan dan kritik dari orang lain? Sebenarnya saya tuh salah satu orang yang takut sama penolakan sih. Buat kalau masalah kritik ya, saya tuh kritik terbuka aja sih, nggak pernah ngerasa kayak anti kritik, kayak aku dikasih saran, dikasih kritik, aku menolak, aku nggak kayak gitu sih. Tapi buat bagian apa tadi? Bagian apa tadi? Penolakan dan kritikan, penolakannya, bagian penolakannya tuh, saya tuh tipe orang yang takut penolakan. Ini gue nggak tahu apa kan? Nggak apa-apa. Jadi apapun yang aku lakukan, benchmarknya tuh pasti penolakan dulu. Misalnya kayak gini, aku ketemu orang baru, aku pengen kenalan. Nah, aku tuh udah mikirin di otak kenalannya kayak gini. Tapi yang aku pikirkan dulu tuh outcome-nya malah penolakannya. Biasanya aku, bro siapa? Malah enggak dulu. Nah, yang di otak aku tuh malah gitu. Bukannya malah kayak yang something good. Nah, karena hal penolakan itu tuh aku sadar malah bikin aku jadi orang yang stagnan sama nggak berkembang aja sih. Nah, kalau kalau di kasus kamu nih, masalah penolakan dan kritikan ini ngefek nggak sih sama perkembangan dirimu? Kalau dari aku sendiri sih jujur ngefek banget ya. Maksudnya kayak gue ngajak orang untuk main nih, untuk ya ngelakuin hal-hal konyol lah gitu, sekedar nongkrong atau apapun itu, dan mereka nolak tuh awalnya sakit sih jujur. Kayak nggak dulu bro, gue gak ada uang, nggak dulu bro, gue ini gue itu, dan banyak alasan yang nggak masuk akal lainnya. Di situ kayak anjir, gue udah ngajak lo nih, gue udah bela-belain apa ya, datang ke sini buat ngajak lo main, sedangkan lo tuh ngenolak gitu. Atau ya sekedar apa ya, kayak ya bisa gak sih jangan nolak gue gitu. Kayak kalau misalkan nolak pun kasih alasan yang bisa bikin oh ya udah deh nggak apa-apa gitu. Dan kalau soal kritik tuh jujur itu yang paling susah kalau untuk gue hadapin ya, karena gue sendiri tipikal orang yang jarang banget dapat kritik, tapi sekali dia dapat kritik, wah itu pedes banget sih kalau buat gue. Meskipun kata-kata itu simpel, tapi ngerasa kayak duh kayaknya kurang banget ya gue. Jadi apa namanya, kayaknya gue nggak harus ngelakuin ini deh. Kayak udah deh nggak usah ngelakuin lagi deh, kata gue kayak gitu sih kalau gue. Jadi kalau boleh minta saran nih, kata lo nih, lo punya solusi nggak sih untuk ngadepin hal-hal itu, untuk ngadepin kritikan, dapetin penolakan dari orang lain, siapapun itu, mau teman, keluarga, pasangan, atau siapapun itu? Nah, kan kalau tadi mungkin kalau ditanya solusinya buat yang specifically penolakan, aku sendiri tuh sekarang juga masih berproses sih, masih belum, kalau ditanya masih belum nemu kunci jawaban yang 100% gitu. Masih ya masih mencari gitu. Tapi buat masalah yang kritikan, karena saya selalu masuk tentang semua kritikan sih, lebih ke ini sih, kita ngebuka, instead of kita mikir dia ngeritik kita karena kita tuh tidak sesuai dengan kemauan dia. Aku tuh lebih ngubah pandangan aku aja lebih lebar sih, kayak dia ngeritik aku tuh karena pingin aku tuh lebih baik aja. Mau dia caranya gimana kritik, nah tinggal kita nerimanya aja sih. Kadang kan ada orang yang kritiknya keras, ada kritiknya orang lembut. Nah, tinggal cara kamu, the way kamu terima kritikannya sih. Misalnya let's say ada orang kritik kamu lembut, ya kamu mungkin terima ya. Tapi kalau ada sewaktu-waktu ada yang kritik kamu dengan cara keras, kamu jangan tersinggung sih. Lebih ke kamu terima aja, itu nggak ada bedanya sama yang lembut. Cuma the way itu aja di convey gimana sih. Kayak gimana ya,
Ya kayak gitu sih. Paham, paham, paham. Tapi kalau misalkan ada orang nih, kayak atau jangan orang deh, Hmm. gue nih misalkan, gue tuh tipikal orang yang nggak bisa dikritik atau nggak bisa ditolak gitu. Hmm. Kalau menurut lu tuh, apakah gue ini bukan tipikal orang yang dewasa atau kayak lu masih kekanak-kanakan gitu, nggak bisa nerima kritikan atau tolakan? Itu salah nggak sih, maksudnya lu belum bisa menerimanya? Hmm. Itu salah nggak sih kata lu? Sebenarnya ya tergantung konteks apa kritikannya sih. Misalnya kritikan yang jelek, ya kita nolak wajar aja sih. Cuma kalau kritikannya sampai di titik dimana kita tuh nggak bisa bedain mana kritik jelek, mana kritik baik, dan mana yang kita harus jalanin, mana yang kita harus tolak gitu. Sampai di titik kita semua kritik pokoknya ditolak. Nah itu sih ya kalau ditanya itu bukan nggak dewasa sih, lebih karena belum aja sih, belum biasa aja. Mungkin aku nanya dulu deh. Kamu bisa di titik nggak bisa nerima kritik tuh karena apa? Ada trauma kah? Ada apakah yang bisa nyebabin kamu kayak gitu? Sebenarnya kalau misalkan ditanya soal trauma, kayaknya nggak ada ya. Cuman apa ya? Aku mungkin lebih ke mikir kayak gini loh. Kayak misalkan kalau orang itu ngeritik, oh berarti dia nggak suka gue. Nah aku mikir kayak gitu. Nah itu tuh pikiran yang salah kan. Salah sih. Dan sekarang gue tuh lagi mencoba untuk nggak apa-apa untuk dikritik selama itu kritiknya yang bagus. Cuman apa namanya, perasaan gue sama otak gue itu kadang suka ngasih jalan gitu loh. Iya. Kayak kalau misalkan dikritik sama orang, aduh kayaknya emang gue salah deh, salah dan nggak bisa diperbaiki gitu. Sedangkan maksud dari kritiknya itu salah dan bisa diperbaiki, untuk perbaiki di kedepannya untuk jadi lebih baik lagi. Bener kata lo. Tapi ya kalau dari sekarang trauma sih gak ada, tapi ya masih ngerasa ada yang apa ya, ada yang salah aja gitu, masih belum bisa nerima aja. Aku juga gak tahu itu kenapa gitu. Ini kalau lu sendiri pernah gak sih dikritik sama orang atau mungkin ditolak gitu, sampai lu ngerasa kayak, duh ini orang jahat banget deh kritiknya, atau mungkin lu ngerasa kayak, oh benar juga ya, kayaknya gue harus kayak gini, harus kayak gitu. Sebenarnya ya ada lah orang pasti yang ngeritik kayak aku kayak gini. Cuma kan kalau saya sih udah di tahap di titik dimana udah walaupun saya nggak tahu ini benar, tapi saya udah di titik saya bisa ngebedain mana kritik bagus, mana kritik jelek. Nah kalau di titik kayak pernah ngalamin kayak kritik dimana kritiknya tuh bikin diri saya tuh, kalau saya ngelakuinnya, saya tuh bukan malah jadi diri saya sendiri, malah jadi orang lain, yang which is ya mungkin menurut dia lebih baik, tapi kan at the end of the day yang tahu diri sendiri tuh kita sendiri. Ya aku pertama-tama ya jelas pasti marah atau nggak setuju sama dia, tapi at the end of the day ya aku biasa aja sih, soalnya aku tahu dia tuh kritik kayak gitu ya karena pingin gue lebih baik. Tapi ya yang tahu lebih baik, tahu yang baik buat diri kita tuh ya diri kita sendiri sih, bukan orang lain. Tapi gue setuju sih yang kata lo bilang tadi, kayak kalau misalkan orang ngeritik kita dan kita ikutin kritikan mereka, itu ngerasa kayak ini bukan gue gitu. Kayak itu ini gue tuh orang lain gitu. Gue setuju sih. Dan mungkin itu juga alasan kenapa gue masih belum bisa untuk menerima kritikan orang itu, karena mungkin kayak gitu salah satu faktornya. Gitu sih. Nah kalau buat penolakan, punya pengalaman buruk nggak sih sama penolakan, selain misalnya kayak kan kalau ajak main sama kayak ngajak main itu kan masih kecil lah ya kalau dibilang. Pernah ada pengalaman buruk nggak sih tentang penolakan yang besar banget yang bikin kamu takut sama penolakan? Kalau dibilang pengalaman buruk mungkin ada, tapi gue bingung cara ngejelasinnya. Tapi yang faktor terbesar itu bukan karena pengalamannya, tapi overthinking gue. Kayak gue belum ngelakuin hal itu, tapi gue udah mikir kayak, kayaknya gue pasti tolak ya. Bener kata lu kayak tadi. Kayak rasa takut itu berasal dari diri kita sendiri gitu loh. Belum dicoba tapi udah overthinking duluan, akhirnya nggak jadi. Kayak gitu sih kalau gue mah. Kayak ya sekedar ngajakin kenalan atau sekedar ngajakin apa ya, ayo ngobrol yuk, ayo nongkrong yuk. Takutnya mereka apaan sih ini orang ngajakin ngobrol, kenal kagak gitu kan. Langsung ditolak. Kayak duh malu sendiri nggak sih gitu. Apalagi kalau misalkan ditolaknya di depan umum, itu mah langsung kayak cir lah, gue ditolak nih, gue apa bingung. Dan juga gue pernah punya cerita waktu itu. Jadi gue ada tugasnya tuh mau wawancarain orang lain di Braga. Gue takut ditolak. Awalnya berhasil ya kan, diterima sama orangnya, ngobrol bentar, oke. Dan di situ tuh apa ya, membangun kepercayaan diri gue gitu. Kayak
oh bisa nih gue nanyain orang lain, ya kan. Gue akhirnya nyari orang lain, dan kebetulan waktu itu narasumber gue bapak-bapak, yang gue lihat tuh mereka fine-fine aja ngobrol gitu kan. Ketika gue nanya, ketika gue mau coba untuk nge-reach dia kayak, permisi pak, saya mau nanya ini, dan hal yang gue takutin itu terjadi beneran. Dia bilang gini secara halus sih nolaknya, aduh maaf, suasana lagi nggak baik ini. Itu mungkin terdengar biasa, tapi buat gue yang nggak biasa untuk menerima penolakan apalagi di tempat publik, rasanya itu malu banget. Gue pengen ngilang, sumpah gue pengen ngilang saat itu juga. Itu kayak berarti gue langsung merinding, gue langsung kayak oh iya makasih, gue langsung cabut, nggak tahu kemana, pokoknya cabut aja, hilang aja pokoknya. Dan di situ gue ngerasa kayak anjir gue ditolak, tapi tolak sebenarnya biasa aja, cuman kayak karena orang lain ngeliatin, mungkin gue ngerasa ngeliatin, gue rasanya kayak, duh pokoknya pengen bilang aja, tapi itu hal memalukan, padahal ini tuh hal normal gitu. Kalau lu sendiri pernah gak sih punya pengalaman kayak gue gitu? Kayak siapapun deh, tempat umum misalkan. Sebenarnya pengalaman kayak gitu banyak sih, cuma karena saya malu, saya nggak bisa ceritainnya sih. Nah, tapi yang aku dengar, kamu tuh kayak takut, kita tuh berdua kan takut penolakan kan, tapi kamu tuh kayak lebih one step ahead daripada saya. Saya tuh di titik dimana takut penolakan, saya nggak ngelakuinnya. Iya. Nah, tapi yang aku dengar kamu takut penolakan, tapi masih berani melakukannya gitu. Udah di titik dimana ngelakuinnya. Tapi mungkin karena waktu itu bad luck aja ya, dapat penolakan beneran gitu. Nah, ada apa sih yang kamu lakuin sampai bisa takut penolakan tapi udah bisa ngelakuinnya gitu? Soalnya kalau saya takut penolakan sampai saya nggak ngelakuin yang diperlukan. Misalnya saya pengen ngobrol sama orang ini, karena saya takut penolakan ya saya kabur aja, nggak ngobrol sama sekali. Nah kalau kamu kan udah di titik ngobrol tadi, gimana sih caranya kira-kira? Kalau dari gue sendiri, jujur dulu gue orangnya tipikal orang yang apa ya, diajak ngobrol tuh nggak bisa sama sekali, ya kan. Dan itu juga apa ya, cukup mengganggu lah, maksudnya kayak gue pengen ngobrol sama orang ini, gue pengen deket sama orang ini, pengen tahu ini orang gimana sih, gitu loh. Terus akhirnya nyampe di titik kayak kayaknya kalau misalkan gue lari terus, gue nggak berani untuk mencoba, kayak gue bakal gini terus gitu, kayak nggak akan ada perkembangan gitu loh. Sampai akhirnya gue yakinin diri gue sendiri, ya udah deh, jalan, coba deh, apapun hasilnya, terima aja. Ingat, kamu hanya hidup sekali. Kalau misalkan kesempatan ini nggak lu ambil, ya lu bakal gagal, lu nggak akan dapet kesempatan gitu, lu bakal dihantuin sama rasa penasaran itu. Dan juga sempet kalau misalkan apa ya, itu kalau misalkan di posisi yang nggak direncanakan gitu, kayak udah coba aja lah, YOLO aja gitu, YOLO gitu kan. Kalau misalkan lu udah ngerencanain untuk nanya ke orang lain atau mencoba untuk berkenalan sama orang lain, biasanya gue ngebuat skenario dulu di kepala, entah itu skenario buruknya, entah itu skenario baiknya, entah apa yang diobrolin, apapun itu udah disusun rapi-rapi nih ya kan. Jangan lupa untuk gue tuh suka ngelakuin self positive talk gitu kan. Gue bisa, gue coba deh, apapun hasilnya gue coba deh. Gue coba, kalau misalkan berhasil ya bagus, alhamdulillah, kita lakuin terus ya kan, sampai topik habis, sampai kayak apa namanya, ya selesai nih ya ngobrolnya. Kalau misalkan gagal, ya udah gue cabut ke tadi. Gitu sih. Kayak itu lo bisa nyobain dari hal kecil sih, ngajakin ngobrol siapa aja, dari temen lo, dari keluarga lo, siapapun itu. Coba aja, apa aja dah ajakin ngobrol. Siapa tahu mereka apa yang namanya, siapa tahu mereka tuh sebenarnya nungguin lo untuk ngajakin ngobrol, tapi mereka bingung, lo bingung gitu, ya kira nggak ngobrol. Nah gitu sih kalau gue. Nah itu sih kayaknya karena itu sih mungkin yang bikin saya gitu tuh, sana penyebabnya sih. Kita tuh mungkin sama takut penolakan, tapi mungkin penyebabnya berbeda sih. Kan kalau kamu tuh tadi kasusnya tuh kamu pendiam ya? Ya pendiam. Dan pingin berubah jadi lebih baik. Nah kalau di konteks saya tuh, saya dulu tuh waktu SD, saya tuh malah ekstrovert banget. Saya pokoknya satu angkatan tuh teman saya, dan adik kelas tuh tetap teman saya tuh nggak takut interaksi. Pokoknya saya apapun yang saya lakukan tuh pasti dapat penerimaan, dan orang lain tuh pasti suka sama saya. Nah ketika SMP tuh saya mungkin dapat semacam perundungan yang nyebabin saya tuh berubah 180 derajat. Yang awalnya terbuka sama siapapun malah jadi tertutup, yang sampai ke bawah sampai sekarang, yang bikin aku takut buat open aja sih. Mungkin karena itu sih ya. Bisa jadi sih. Oke. Kayaknya buat topik kritik, nah kan tadi kamu kritik aku kan. Nah aku terima tuh, soalnya ya emang
kalau saya gini-gini terus saya nggak bakal berkembang ya. Iya. Apalagi pastilah. misalnya dalam konteks cari relasi ya. Iya. Nah, makanya kalau kritik ini saya terima nih sekarang. Soalnya ya saya selalu open tentang kritik. Nah, tadi aku ngeritik kamu, kira-kira masuk nggak kritik saya? Dan apa yang kamu pelajarin gitu setelah itu? Apa bedanya gitu setelah dengar yang saya ucapkan gitu? Beda. Gak ada bedanya. Ada sih, maksudnya kayak ada beberapa hal yang gue pelajarin juga. Maksudnya ya mencoba untuk terima kritik, karena nggak semua kritik itu buruk nggak sih, maksudnya ada beberapa hal kritik yang bagus, tapi ya ada yang buruk juga. Iya. Itu gimana kita untuk memilah dan Alhamdulillah. apa ya, beradaptasi dengan kritik itu gitu. Iya, iya benar. Tapi jangan sampai merubah diri kita yang sebenarnya. Itu sih kalau dari gue. Iya. Tapi mungkin udah cukup sih, kayaknya kita udah ngomongin semuanya ya. Penolakan udah, kritik udah, kayaknya udah cukup sih. Cukup sih ya. Ya udah, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Satu uap lagi.